Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto. Di sini saya akan menjelaskan jenis pidana dan penjabaran dalam KUHP baru di Indonesia yang dikerjakan oleh kelompok 3. Jenis sanksi pidana dalam KUHP baru pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Penjelasan. Dalam pidana pokok, ketentuan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dalam penjelasan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. Pidana tambahan. Ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas 1. Pencabutan hak tertentu, 2. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan, 3. Pengumuman putusan hakim, 4. Pembayaran ganti rugi, 5. Pencabutan izin tertentu, dan 6. Pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan ini dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis. 3. Pidana yang bersifat khusus. Pada ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancam secara alternatif. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud tersebut adalah tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus ini dicantumkan dalam pembagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana yang lainnya, yakni dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jenis-jenis pidana dalam KUHP. Pidana umum. 1. Pidana penjara. Penjara ringan, hukuman penjara kurang dari 5 tahun. Penjara sedang, hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun. Dan penjara berat, hukuman penjara lebih dari 10 tahun. B. Pidana denda. Pelaku dikenai denda sebagai hukuman tanpa harus dipenjara. C. Pidana mati, hukuman eksekusi mati atas tindakan kriminal yang sangat serius seperti pembunuhan. D. Pidana cambuk adalah hukuman berupa sejumlah cambukan yang diberikan pada pelaku tindakan kriminal tertentu, terutama dalam beberapa negara yang menerapkan hukum syariah.
Di dalam pidana khusus, yang termasuk pidana khusus adalah pidana korupsi. Hukuman untuk pelaku tindak pidana seperti suap, penyuapan, atau penggelapan dana publik. Pada pidana narkotika, hukuman untuk pelaku yang terlibat dalam peredaran, produksi, atau pemakaian narkotika. Pidana cybercrime, hukuman untuk pelaku kejahatan di dunia maya seperti peretasan, pencurian data, atau penipuan online. Pidana lingkungan, hukuman ini terkait dengan pencemaran lingkungan, perusakan alam atau pelanggaran hukum lingkungan. Pidana perang, pada hukuman ini pelaku kejahatan perang, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Pidana seksual, hukuman untuk pelaku kejahatan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual. Pidana terorisme, hukuman untuk pelaku tindak pidana terorisme termasuk serangan teroris dan pendanaan terorisme. Pidana administratif. Pidana administratif adalah tindakan hukum yang dikenakan oleh badan pemerintahan terhadap individu atau perusahaan yang melanggar peraturan atau regulasi administratif. Ini mungkin berupa denda, pencabutan izin, atau sanksi lainnya. Dan pidana anak. Pidana anak adalah hukuman yang dikenakan pada individu yang di usianya di bawah 18 tahun yang melakukan tindakan kriminal. Seringkali pendekatan dalam hukuman pidana anak lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Pidana mati, beberapa negara yang memiliki jenis pidana yang menggabungkan hukuman mati dengan masa penahanan seumur hidup atau penahanan jangka panjang. Perbedaan jenis sanksi pidana dalam KUHP lama, terdapat beberapa perbedaan jenis sanksi atau hukuman pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru. Pada 2 Januari 2023, Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Perbedaan jenis sanksi pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru bisa dilihat sebagai berikut. KUHP lama merujuk pada pasal 10 KUHP pidana, terdiri atas 2 jenis, yaitu 1. Pidana pokok, 2. Pidana tambahan. Sementara menurut pasal 64 nomor 1 tahun 2023 di dalam KUHP baru, sanksi pidana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pidana pokok, 2. Pidana tambahan, 3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pada KUHP lama, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara KUHP baru, pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana pengawasan, pidana tutupan, pidana denda, pidana kerja sosial. Pidana pokok dalam KUHP, pidana penjara. Penjelasan pelaksanaan pidana tercantum pada pasal 69 sampai dengan pasal 75. Pada pasal 69 dijelaskan bahwa pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
C. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut. Dalam hal bagaimanapun, pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun. 2. Pidana tutupan. Pidana tutupan ditujukan untuk politisi yang melakukan kejahatan karena ideologi yang dianutnya. Namun dalam praktek peradilan saat ini, pidana tersebut tidak pernah diterapkan. Pidana tutupan juga masih ada dalam KUHP baru, tepatnya pada pasal 74. Jenis hukuman ini dapat dijatuhkan apabila terdakwa melakukan tindak pidana karena maksud yang patut. Pidana pengawasan. Pidana pengawasan adalah salah satu pembentuk hukuman yang dikenakan oleh sistem peradilan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman ini berbeda dengan hukuman penjara atau denda konvensional karena fokusnya adalah memantau dan mengawasi perilaku kejahatan selama masa percobaan atau masa hukuman tertentu. Ciri-ciri penting dari pidana pengawasan adalah sebagai berikut. Masa percobaan, ketentuan dan pembatasan, pengawasan dan pelaporan, tujuan rehabilitasi. Kemudian kedua, hukuman tambahan. Tindak pidana khusus dalam KUHP baru tidak hanya mengatur pidana umum, KUHP baru juga mengatur mengenai pidana khusus. Tindak pidana khusus dalam KUHP baru diatur dalam bab XXV. Adapun tindak pidana khusus yang ada dalam KUHP baru adalah sebagai berikut. Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, dan pemufakatan kejahatan, persiapan, percobaan, dan pembantuan tindak pidana khusus. Siapa saja yang bisa dikenakan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru? Apakah direksi dan komisaris dapat dikenakan pidana korporasi? Pada pasal 49 KUHP baru menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi. Sehingga dengan demikian apabila korporasi terbukti melakukan pidana, maka direksi atau komisaris dapat dikenakan hukuman pidana. Aturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru selain mengatur pidana dengan subjek manusia, KUHP baru juga mengatur sanksi pidana terhadap korporasi atau badan hukum sebagaimana diatur pada pasal 45 ayat 1. Adapun ketentuan terkait pidana korporasi dalam KUHP baru dapat dilihat dari pasal yang dimiliki unsur korporasi. Pengaturan pidana korporasi dalam undang-undang baru tersebut terdiri dari aturan umum dan tindak pidana oleh perbedaan KUHP lama dan KUHP baru. KUHP lama disahkan pada tahun 1918 dan telah berusia lebih dari 1 abad. KUHP baru disahkan pada tahun 2020 merupakan revisi dari KUHP lama, sehingga lebih modern dan relevan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini. KUHP lama isinya banyak yang sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan dengan kehidupan sosial dan perubahan nilai-nilai masyarakat modern. KUHP baru lebih mengakomodasi perubahan zaman dan perkembangan masyarakat dengan mengupdate berbagai pasal yang ada serta menambahkan pasal-pasal baru yang mencakup aspek-aspek kejahatan baru yang muncul seperti kejahatan cyber.
Pidana pokok dalam pidana mati yang bersifat khusus. Setelah adanya pengakuan atau ada pada pihak yang pro terhadap pidana mati keterkaitan dengan apa yang menjadi alasan pembentukan RKUHP nasional menempatkan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif, walaupun tidak mencantumkan menjadi satu dengan jenis-jenis pidana pokok lainnya. Pidana mati diberlakukan untuk jenis-jenis tindak pidana yang lainnya seperti dalam pidana Islam yang mencakup 4 kejahatan, yaitu perbuatan zina, perampokan, subversi, pembunuhan, dan lain-lain. Dalam hal tidak mendapat permohonan dan ahli waris, dan pengkhianatan terhadap agama murtad. Contoh jenis pidana khusus dalam KUHP baru: pidana narkotika, pidana korupsi, terorisme, pidana lingkungan, pidana seksual, pidana cybercrime, pidana hak cipta, dan pidana bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.